Hmm, mengapa Jawa tidak diutus nabi? Nah, ini pertanyaan yang paling sering membuat orang panas. Kalau Jawa istimewa, kenapa tidak ada nabi dari Jawa? Tenang, tarik nafas dulu. Karena pertanyaan ini lahir dari asumsi bahwa Lekekek ukek sak tulito Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Rahayu. Rahayu sagung dumati. Rahayu jagat cilik. Rahayu jagat gede. Cak Ayu, Cak Bagus, yang sedang mendengar dengan telinga dan yang diam-diam mendengar dengan batin. Malam ini aku tidak datang sebagai pengajar, tidak pula sebagai orang suci. Aku datang sebagai pengingat. Karena sejak lama, tanah Jawa ini terlalu sering diperlakukan sebagai halaman belakang sejarah. Padahal, jika sejarah adalah tubuh, maka Jawa adalah urat nadi yang sengaja tidak digambar. Aneh ya, di sekolah kita diajari bahwa peradaban besar hanya lahir di Mesir, di Mesopotamia, di India, di Cina, dan di Timur Tengah. Lalu Jawa apa? Katanya cuma pulau tropis yang sibuk dengan mitos, tembang tujuh rupa, dan klinik tak ilmiah. Padahal, di saat para nabi di Timur Tengah berjalan di atas pasir, di tanah Jawa, bumi sudah ditata dengan ilmu. Bukan ilmu sihir murahan, bukan pula dongeng pengantar tidur, tetapi ilmu tata jagat. Ilmu tentang bagaimana manusia hidup tanpa memusuhi alam, tanpa mengklaim Tuhan, tanpa sibuk menghakimi sesama. Cak Ayu, Cak Bagus, malam ini kita tidak akan bertengkar soal agama. Kita tidak akan mengadu ayat dengan prasasti. Kita hanya akan membuka ingatan lama yang terlalu lama dikunci. Karena Sabdo Palon hanya punya satu tugas, mengingatkan bahwa Jawa tidak pernah sepi di masa kenabian. Ia hanya diam, dan yang diam sering dianggap tidak ada. Jawa saat para nabi turun ke bumi. Mari kita luruskan pelan-pelan, tanpa teriak, tanpa emosi. Di masa Nabi Nuh, sekitar ribuan tahun sebelum Masehi, dunia mengalami perubahan iklim besar. Secara ilmiah, ini dikenal sebagai akhir zaman es kecil regional dan naiknya permukaan air laut. Ilmu geologi menyebutnya post-glacial sea level rise. Dan menariknya, wilayah Nusantara adalah salah satu kawasan yang paling terdampak. Paparan Sunda, daratan luas yang dulu menyambung Jawa, Sumatera, Kalimantan, perlahan tenggelam. Ini bukan mitos, ini data geologi. Lalu pertanyaannya,
apakah manusia Jawa lenyap begitu saja, atau mereka menyesuaikan diri? Dalam Serat Centini terselip pitutur, wong Jawa iku orang lawan alam, nangin maco kersone alam. Artinya, orang Jawa tidak melawan alam, tetapi membaca kehendaknya. Saat banjir besar dikenal di Timur Tengah sebagai kisah Nuh, di Jawa ia dikenang sebagai pergeseran zaman, bukan murka Tuhan. Berbeda sudut pandang, bukan beda kebenaran. Cayu, Capagus, di negara Kertagama disebut istilah bumi Jawi sebagai tanah yang dijaga keseimbangannya, bukan ditaklukkan, bukan dikuasai, dijaga. Sementara di Timur Tengah, Tuhan sering digambarkan sebagai Raja Murka. Di Jawa, Tuhan disebut Yang Wenang, yang Maha mengizinkan, bukan Maha pemaksa. Ini bukan soal mana lebih benar, ini soal cara memahami yang ilahi. Dan Sabdo Palon tertawa kecil melihat ini, karena manusia modern sibuk bertengkar soal Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah minta dibela. Sabdo Palon, para nabi, dan sunyinya Jawa. Dalam Serat Sabdo Palon tersirat kalimat yang sering disalahpahami. Yen tanah Jawa wus ilang jiwane, dudu amarga perang, nanging amarga lali marang asal usule. Artinya, jika tanah Jawa kehilangan jiwanya, bukan karena perang, tetapi karena lupa asal usulnya. Perhatikan, bukan karena agama baru, bukan karena penjajahan, tetapi karena lupa. Di masa para nabi di Timur Tengah menyuarakan tauhid kepada masyarakat keras kepala, di Jawa tauhid tidak diumumkan, tauhid dihidupi. Lihat konsep sangkan paraning dumadi. Sangkan asal, paran tujuan, dumadi kejadian. Manusia berasal dari yang satu, hidup di banyak rupa, dan kembali ke yang satu. Bukankah itu inti semua kenabian? Tetapi Jawa tidak menamainya wahyu. Jawa menamainya eling. Ingat, makanya orang Jawa tidak fanatik teriak, karena yang yakin tidak butuh panggung. Dalam wirid Hidayat Jati disebutkan, Gusti ora mapan ing langit wae, nanging ono ing jero urip. Tuhan tidak hanya di langit, tetapi hadir dalam hidup. Dan disinilah Sabda Palon tersenyum ketir. Karena saat ini, banyak manusia hafal kitab, tetapi lupa hidup. Cah ayu, cah bagus. Batch pertama ini baru membuka pintu, belum masuk ruang dalam, belum menyentuh ritual, belum membuka kisah nyata para empu yang sezaman dengan para nabi, namun tidak tercatat di kitab manapun. Di batch 2, kita akan masuk ke jejak empu Jawa di masa kenabian, ritual Jawa yang ilmiah, kenapa Jawa tidak mengutus nabi, tetapi mengutus keseimbangan. Dan di sana, ceritanya mulai gelap, dingin, dan sedikit horor. Rahayu, aku Sabdo Palon, bukan penjaga agama, tetapi penjaga ingatan. Empu Jawa sejaman para labi.
Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sejarah resmi selalu berkata begini, di masa kenabian Timur Tengah, tanah Jawa masih kosong, masih primitif, masih gelap. Kalau itu benar, lalu siapa yang menata batu-batu dengan presisi kosmik jauh sebelum candi berdiri? Siapa yang memahami arah mata angin, lintasan matahari, dan denyut bumi tanpa teleskop, tanpa satelit? Di Pararaton dan Babat Tanah Jawa terselip kisah tentang empu-empu sepuh yang tidak disebut nabi, tidak disebut raja, tetapi disebut wikan. Wikan artinya yang tahu tetapi tidak pamer tahu. Serat Darmo Gandul mencatat sindiran halus. Wong pinter akeh, nanging wong wicaksana sitik. Orang pintar itu banyak, orang bijaksana itu sedikit. Dan para empu tahu satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Ilmu tanpa keseimbangan akan berubah menjadi senjata. Maka mereka memilih diam, menyamar sebagai petani, sebagai pandai besi, sebagai penjaga hutan. Sunyi adalah perlindungan terbaik bagi ilmu yang terlalu dalam. Ritual Jawa antara mistik dan ilmiah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditertawakan. Ritual Jawa. Orang kota bilang, itu cuma klenik. Padahal dalam ilmu modern, ritual disebut conditioning dan fokus kesadaran. Contoh sederhana, ritual tirakat, puasa, tapa bisu, menyepi. Secara ilmiah, puasa menurunkan aktivitas insulin, meningkatkan kejernihan kognitif, dan memperkuat kontrol diri. Ilmu saraf menyebutnya neuroplasticity. Orang Jawa menyebutnya ngendaleni hawa nepsu. Dalam serat Centini tertulis, sopo bisa ngalahke awake dhewe, iku wus ngalahke jagat. Siapa yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, dia telah menaklukkan dunia. Lalu ritual mandi di sumber air, katanya mistik. Padahal air dengan mineral tertentu mempengaruhi sistem saraf. Makanya mata terasa tenang, napas terasa lega. Bukan karena jin, tetapi karena tubuh manusia adalah makhluk biologis yang sensitif terhadap alam. Empu Jawa tidak memisahkan ilmu batin dan ilmu badan. Karena bagi mereka, jiwa tanpa tubuh itu angan-angan, tubuh tanpa jiwa itu bangkai berjalan. Sabdo Palon tersenyum geli melihat manusia modern. Minum vitamin sambil mengejek ritual, padahal sama-sama usaha menyehatkan diri. Bedanya, yang satu sadar, yang satu lupa asal-usulnya. Mengapa Jawa tidak diutus nabi? Nah, ini pertanyaan yang paling sering membuat orang panas. Kalau Jawa istimewa, kenapa tidak ada nabi dari Jawa? Tenang, tarik nafas dulu. Karena pertanyaan ini lahir dari asumsi bahwa semua wilayah harus punya pola yang sama. Padahal Tuhan itu satu, tetapi caranya mendidik manusia berbeda-beda. Di Timur Tengah, masyarakatnya keras, suku-suku saling bunuh, hukum rimba merajalela. Maka yang dibutuhkan nabi pembawa hukum,
tetapi penjaga harmoni. Itulah kenapa muncul tokoh seperti Semar. Bukan Tuhan, bukan nabi, tetapi simbol kebijaksanaan rakyat. Dalam Sutasoma tertulis, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda, tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Kalimat ini lahir bukan dari debat teologis, tetapi dari pengalaman hidup berdampingan. Jawa tidak mengutus nabi karena Jawa menghidupi ajaran tanpa perlu gelar. Sabdo Palon sendiri dalam serat Sabdo Palon Nayagenggong menyebut dirinya, dudu utusan Gusti nanging pengeling, bukan utusan Tuhan tetapi pengingat. Dan pengingat itu selalu datang ketika manusia mulai lupa diri. Cahayu, Cak Bagus, batch 2 ini belum menyentuh bagian tergelap. Belum bicara tentang kenapa Jawa sering dijajah. Belum bicara tentang ilmu yang sengaja disembunyikan agar tidak diperebutkan. Di batch 3, kita akan masuk ke Jawa sebagai tanah penyangga dunia, jejak horor spiritual, kisah nyata ritual empu yang jika salah niat bisa membuat manusia kehilangan arah pulang. Rahayu. Ingat, yang berbahaya bukan ilmu gelap, tetapi manusia terang yang lupa diri. Rahayu. Jawa sebagai tanah penyangga jagat. Rahayu. Cahayu, Cak Bagus. Ada satu rahasia besar yang jarang dibicarakan dengan jujur. Tanah Jawa ini bukan pusat dunia, bukan pula pinggiran. Ia adalah penyangga. Dalam kosmologi Jawa kuno, bumi dibagi menjadi wilayah-wilayah fungsi. Ada tanah penakluk, ada tanah pengajar, ada tanah penguji, dan ada tanah yang tugasnya menjaga keseimbangan. Dalam lontar-lontar tua yang dirujuk dalam babat tanah Jawa, Jawa disebut pancering jagat. Pancer artinya pusat penyeimbang, bukan pusat kekuasaan. Makanya aneh, kenapa Jawa sering diguncang bencana? Karena penyangga selalu menerima beban. Secara ilmiah, Jawa berada di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Ini fakta geologi. Tapi empu Jawa tidak melihatnya hanya sebagai patahan bumi. Mereka melihatnya sebagai titik ujian batin manusia. Jika manusia serakah, bumi bereaksi. Jika manusia lupa diri, alam mengingatkan. Dalam pitutur Semar disebutkan, alam ora tau nesu. Sing nesu iku manungso, alam mung bales. Alam tidak pernah marah. Yang marah itu manusia. Alam hanya membalas. Inilah sebabnya kenapa Jawa tidak mengajarkan penaklukan alam, tetapi eling lan waspodo. Dan Sabdo Palon hanya menghela napas melihat manusia modern menyalahkan Tuhan atas keserakahannya sendiri. Horor spiritual saat ilmu ditarik kembali. Sekarang kita bicara yang jarang berani. Horor spiritual Jawa. Bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan suara di kuburan. Horor sejati Jawa
adalah saat ilmu ditarik kembali. Dalam serat Gotoloco ada sindiran pedas. Ilmu sing ora disanggo laku bakal nguntal sing duweni. Ilmu yang tidak disangga laku akan memakan pemiliknya. Ini bukan ancaman mistik, ini peringatan psikologis. Orang yang mengejar kesaktian tanpa kedewasaan batin akan kehilangan arah hidup. Secara modern, ini disebut disosiasi dan ego inflasi. Merasa paling tahu, merasa paling benar, merasa paling suci. Dan saat itulah ilmu tidak lagi menguatkan, tetapi menggerogoti. Kisah nyata, banyak. Empu yang gagal tirakat bukan jadi sakti, tetapi jadi kesepian. Bukan diganggu makhluk halus, tetapi diganggu pikirannya sendiri. Dalam wirid Hidayat Jati disebutkan, sopo ngaku wis tekan, sejatine isih adoh. Siapa mengaku sudah sampai, sejatinya masih jauh. Horor spiritual Jawa bukan terletak pada gelapnya alam gaib, tetapi pada terang palsu dalam diri manusia. Sabdo Palon tersenyum miris, karena yang paling sering tersesat bukan orang bodoh, tetapi orang yang terlalu yakin bahwa dirinya sudah sampai. Ilmu Jawa tidak boleh tamak, tidak boleh diperjualbelikan. Cahayu, Cah Bagus. Ada alasan kenapa banyak ilmu Jawa hilang dari kitab, hilang dari prasasti, hilang dari ingatan. Karena ilmu itu tidak tahan pada keserakahan. Dalam serat Darmo Gandul ada kalimat yang sangat keras. Ilmu iku titipan, dudu bondo dagangan. Ilmu itu titipan, bukan barang dagangan. Makanya, Empu Jawa tidak membuka ajaran kepada semua orang. Bukan karena pelit, tetapi karena tahu risikonya. Ilmu batin, jika jatuh ke tangan orang yang salah niat, akan menjadi alat penindasan. Sejarah mencatat, saat Jawa mulai kehilangan jiwanya, bukan karena senjata asing, tetapi karena ilmu dipisahkan dari budi pekerti. Dan disinilah Sabdo Palon memilih pergi. Dalam serat Sabdo Palon disebutkan, ia menghilang bukan karena kalah, tetapi karena waktune durung pas. Cahayu, Cah Bagus. Batch 3 ini baru menyentuh dinding terdalam. Di batch 4, kita akan masuk ke bagian yang paling sensitif. Hubungan Jawa dengan agama-agama samawi. Kenapa Jawa bisa menerima tapi tidak larut? Perjanjian sunyi Sabdo Palon dan janji kembalinya di zaman rusak. Di sana, sindirannya lebih tajam, humornya lebih pahit, dan cerminnya lebih jujur dari yang kamu kira. Ingat, yang membuat Jawa bertahan bukan kesaktian, tetapi kesadaran untuk tidak serakah. Saat agama datang ke tanah Jawa, Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus.
Mari kita luruskan dengan jujur, tanpa marah, tanpa merasa paling benar. Saat agama-agama dari Timur Tengah datang ke tanah Jawa, Jawa tidak menolak, tetapi Jawa juga tidak menelan mentah-mentah. Dalam babat tanah Jawa, peralihan keyakinan tidak dicatat sebagai perang akidah, melainkan perubahan laku. Mengapa? Karena orang Jawa tidak bertanya, "Agamamu opo?" Orang Jawa bertanya, "Laku uripmu piye? Bagaimana hidupmu?" Dalam serat Centini tertulis halus, "Agama iku sandangan, sing utama iku budi." Agama itu pakaian, yang utama adalah budi pekerti. Ini bukan pelecehan agama, ini penempatan yang tepat. Agama sebagai jalan, bukan sebagai pentungan. Makanya di Jawa, agama bisa hidup berdampingan dengan adat, tanpa perlu saling meniadakan. Dan Sabdo Palon tertawa kecil, melihat manusia modern yang sibuk membela agama, tetapi lupa menjaga kelakuan. Kenapa Jawa bisa menerima tapi tidak larut? Cahayu, Cak Bagus, ada satu kemampuan Jawa yang jarang disadari, menyaring tanpa memusuhi. Saat ajaran tauhid datang, Jawa tidak menolak keesaan Tuhan, karena konsep Hyang Tunggal sudah lama hidup sebelum istilah itu populer. Dalam Wirid Hidayat Jati disebutkan, siji iku dudu angka, nanging asal saka kabeh. Satu bukanlah angka, tetapi asal dari segalanya. Jadi ketika ada ajaran baru, Jawa tidak merasa terancam. Yang disaring adalah mana yang memperhalus budi, mana yang memperkeras ego. Makanya dakwah di Jawa berhasil lewat tembang, wayang, dan simbol, bukan lewat teriak. Jawa tahu satu hal penting, kebenaran yang dipaksa akan melahirkan perlawanan. Dan Sabdo Palon tahu bahwa ketika agama mulai digunakan untuk merasa paling suci, saat itulah agama kehilangan rohnya. Sindiran halus dalam serat Gotoloco, Gusti ora butuh dibelani, sing butuh kuwi manungso. Tuhan tidak butuh dibela, yang butuh itu manusia. Perjanjian sunyi Sabdo Palon. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dipelintir, dibesar-besarkan, dan dijadikan alat ketakutan. Perjanjian Sabdo Palon. Dalam serat Sabdo Palon Nayogenggong disebutkan bahwa Sabdo Palon akan kembali saat tanah Jawa kehilangan jati dirinya. Tetapi perhatikan baik-baik. Kembalinya Sabdo Palon bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai raja, bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai cermin. Cermin bagi manusia Jawa yang lupa asal-usulnya. Dalam serat itu tertulis, yen wis akeh wong adol ayat, ngedol surga lan ngedol wedi, ing kono aku bali. Jika sudah banyak orang menjual ayat, menjual surga, dan menjual ketakutan, disitulah aku kembali. Cah Ayu, Cah Bagus,
Kalimat ini tidak menunjuk agama tertentu. Ia menunjuk perilaku manusia. Saat agama jadi komoditas, ilmu jadi alat kuasa, dan ketakutan dijadikan dagangan, maka pengingat akan muncul, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangunkan. Sabdo Palon tidak membawa kitab. Ia membawa rasa malu kepada diri sendiri. Batch 4 ini adalah puncak sindiran. Di batch 5, kita akan menutupnya dengan keadaan tanah Jawa hari ini. Zaman gagal dan manusia bingung, wejangan terakhir Sabdo Palon untuk Cah Ayu dan Cah Bagus yang masih mau mendengar tanpa benci. Penutupnya tenang, tetapi maknanya panjang. Ingat, agama yang hidup tidak butuh teriak. Ia cukup menjadi laku. Tanah Jawa di zaman gagal. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Zaman ini bukan zaman gelap, bukan pula zaman bodoh. Ini adalah zaman gagal. Bukan gagal teknologi, bukan gagal ilmu pengetahuan, tetapi gagal mengenal diri sendiri. Manusia tahu segalanya tentang luar angkasa, tetapi bingung dengan isi dadanya sendiri. Manusia hafal dalil, tetapi lupa rasa. Dalam babat Tanah Jawa, ada kalimat pendek tapi tajam. Naliko wong wis ora isin marang Allah, tandane jaman wiwit ambruk. Ketika manusia sudah tidak malu berbuat buruk, itulah tanda zaman mulai runtuh. Cah Ayu, Cah Bagus. Lihat sekelilingmu. Agama dipamerkan, tetapi welas asih disembunyikan. Ilmu dibanggakan, tetapi kebijaksanaan ditertawakan. Orang sibuk mencari kebenaran, tetapi malas memperbaiki kelakuan. Dan tanah Jawa yang dulu dikenal sebagai tanah eling lan waspodo, kini sering lupa untuk sekedar diam dan mawas diri. Bencana datang silih berganti, bukan karena Jawa dikutuk, tetapi karena manusia terlalu lama tidak mau mendengar. Alam bicara lewat gempa, lewat banjir, lewat kekeringan. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peringatan lembut. Namun manusia modern lebih suka menyalahkan Tuhan daripada mengoreksi dirinya sendiri. Sabda Palon hanya tersenyum pahit. Karena sejak dulu yang paling sulit diajari bukan orang bodoh, tetapi orang yang merasa paling benar. Manusia modern dan penyakit paling berbahaya. Cah Ayu, Cah Bagus, ada satu penyakit
yang tidak tercatat di rumah sakit, tetapi merusak peradaban. Namanya merasa suci sendiri. Dalam serat Darmo Gandul ditulis dengan satir tajam, wong sing rumangsa paling suci biasane paling adoh saka bener. Orang yang merasa paling suci biasanya paling jauh dari kebenaran. Ini bukan sindiran agama, ini sindiran watak manusia. Ilmu apapun, agama apapun, jika dipakai untuk meninggikan ego, akan berubah menjadi racun. Makanya, orang Jawa dulu takut setengah mati kalau ilmunya naik lebih cepat daripada budi pekertinya. Lebih baik bodoh tapi rendah hati, daripada pintar tapi merendahkan. Dalam Pitutur Semar disebutkan, sing abot kui dudu urip, nanging rumangsa. Yang berat itu bukan hidup, tetapi perasaan paling benar. Cahayu, Cah Bagus, di zaman ini manusia berlomba jadi guru, tetapi lupa jadi murid. Padahal alam tidak pernah berhenti mengajar. Hanya manusianya yang terlalu berisik untuk mendengar. Wejangan terakhir Sabda Palon. Sekarang dengarkan baik-baik. Pelan, tanpa membantah. Sabda Palon tidak datang untuk mengajakmu kembali ke masa lalu. Ia datang untuk mengajakmu waras di masa kini. Pesannya sederhana, terlalu sederhana sampai sering diabaikan. Dalam serat Sabda Palon tertulis, eling marang asal, waspada marang tumindak. Ingat asal-usulmu dan waspada dalam bertindak. Tidak perlu merasa paling Jawa, tidak perlu merasa paling benar, tidak perlu merasa paling spiritual. Cukup jadi manusia yang tahu batas. Jika beragama, beragamalah dengan welas asih. Jika berilmu, berilmulah dengan rendah hati. Jika merasa dekat dengan Tuhan, pastikan kau juga dekat dengan sesama manusia. Karena Tuhan tidak tinggal di mulut yang berteriak, tetapi di hati yang berani jujur pada dirinya sendiri. Cah Ayu, Cah Bagus, jika setelah mendengar semua ini, kau tidak merasa lebih suci, tidak merasa lebih pintar, tetapi justru merasa perlu lebih hati-hati dalam hidup, maka Sabda Palon tidak sia-sia bicara malam ini. Aku tidak minta kau percaya, aku hanya minta kau eling. Karena Jawa akan selalu ada, selama masih ada manusia yang mau belajar tanpa merasa paling benar. Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Rahayu Tanah Jawa, Rahayu batinmu. Aku Sabda Palon, datang bukan untuk diagungkan, pergi tanpa minta dikenang. Sopo sejatining ingsun,
Sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amung lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya